Desa Cabeng, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, secara geografis, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pakasalo dan Kelurahan Ungi, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tocina dan Desa Patiro, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tempe dan Desa Lacori, sebelah barat berbatasan dengan Desa Mele dan Kelurahan Unyi. Di Desa Cabeng, terdapat Gunung Mampu dan Gua Mampu, yang saat ini menjadi salah satu destinasi wisata populer di Kabupaten Bone. Bulu Mampu atau Gunung Mampu berada pada ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Hal itu ditandai sebuah patok tembok, disertai tulisan angka 250, di puncak Gunung Mampu. Patok tembok itu dibuat oleh Belanda, semasa dengan pembuatan terowongan Sumpang Labu, pada tahun 1923. Puncak Meru Gunung Mampu, dinamakan Patanrewara, karena di bagian puncaknya yang tak jauh dari patok tembok, terdapat kuburan kuno, diyakini kuburan penguasa kerajaan Mampu, yang bergelar Patanrewara. Kuburan itu kerap dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah, sambil berdoa, dan baca-baca soko beras ketan, telur rebus, dan ayam. Ada juga di antara mereka yang datang, melakukan ritual majaka-jaka. Tangkai kayu sebesar lidi diletakkan di batu nisan, setelah itu, diambil kembali, lalu diukur dari ibu jari ke telunjuk. Kalau tangkai itu bertambah panjang, pertanda bakal dapat rezeki banyak. Begitu pula sebaliknya. Ritual ini biasa disebut matinja atau bernazar. Sementara itu, di lereng Gunung Mampu terdapat sebuah gua yang dinamakan Liange Ri Mampu atau Gua Mampu, berada pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Karena berada di lereng Gunung Mampu, sehingga gua tersebut secara toponim dinamakan Gua Mampu atau Liange Ri Mampu. Kesan mistis mulai terasa ketika berada di depan pintu masuk gua. Di sini ada juga kuburan tua yang diyakini kuburan salah seorang mahkota kerajaan Mampu, yaitu Odang Patara. Ketika hendak masuk dalam gua, kita akan melewati gerbang atau mulut gua setinggi 1,20 meter dan lebar 3 meter, sehingga harus jalan membungkuk atau jongkok. Setelah beberapa meter ke dalam, kita akan menemukan ruang cukup luas. Dari ruang ini, Anda bisa menelusuri terowongan lainnya. Di perut Gua Mampu, disinyalir terdiri atas 7 lapis tingkatan, sehingga kerap disebut Liang Pitu Lapie atau Gua 7 lapis. Di dalam gua, kita dapat menyaksikan berbagai ornamen berupa stalaktit dan stalagmit, serta bebatuan menyerupai ragam makhluk hidup, seperti manusia, pengantin, silariang, ibu sedang menyusui, tumbuhan seperti padi, binatang seperti kerbau, anjing, monyet, dan petani sedang menggarap sawah. Bongkahan batu yang bentuknya mirip makhluk hidup memang banyak ditemui di dalam Gua Mampu. Hal itu seolah menggambarkan diorama kehidupan di kerajaan Mampu masa lampau. Dengan keberadaan batu-batu berbagai bentuk itu, akhirnya masyarakat setempat menyebutnya Batu Maleboeri Mampu atau batu kutukan dewata di Mampu. Akan tetapi semuanya itu murni terbentuk oleh alam. Publikasi internasional terkait Gua Mampu sudah berlangsung sejak abad ke-19. Pada tahun 1840, Gua Mampu pernah dikunjungi oleh James Brooke, Raja Sarawak, yang berkuasa tahun 1841 sampai tahun 1868. Kunjungannya itu untuk membuktikan adanya laporan tentang sebuah kampung di Sulawesi Selatan yang kena kutukan, sehingga seisi kampung berubah jadi patung-patung.
di mana patung-patung itu dikultuskan sebagai penguasa kerajaan Mampu yang berada dalam wilayah vasal kerajaan Bone. Oleh sebab itu, Raja Sarawak James Brooke bersama rombongan bertolak ke Sulawesi Selatan dan bersandar di Teluk Bone. Dari geladak kapal, James Brooke mengirim utusan untuk bisa bertemu langsung Raja Bone, yang pada masa itu dipimpin lama Paseling Sultan Adam Najamuddin, selaku Raja Bone ke-26, yang berkuasa tahun 1835 sampai tahun 1845. Namun pada waktu itu Raja Bone lama Paseling, Sultan Adam Najamuddin, sedang berburu di Tanjung Palete. Setelah menunggu beberapa hari, Raja Sarawak James Brooke berhasil bertemu Raja Bone pada tanggal 20 Januari tahun 1840. James Brooke kemudian menyampaikan maksud kedatangannya, akhirnya mendapat izin berkunjung ke Gua Mampu dan mendapat pengawalan ketat dari pasukan kerajaan Bone. Jika menelusuri sejarah, pengamatan dan penelitian gua-gua di Sulawesi Selatan dilakukan pertama kali pada tahun 1902 oleh Paul dan Fritz Sarrazin, yaitu naturalis dan etnolog asal Swiss. Waktu itu, mereka meneliti Gua Cakondo, Hulu Leba, dan Balisau di wilayah Kabupaten Maros dan Pangkep. Di gua tersebut mereka menemukan tulang-tulang manusia, alat-alat serpih, mata panah bergerigi, dan alat-alat yang terbuat dari tulang. Di sekitar gua-gua tersebut, merupakan bekas tempat tinggal suku Toala. Kemudian penelitian tahun 1933, oleh Peter Vincent van Steen, dari Leiden, Belanda. Ia pernah menjabat sebagai Inspektur Purbakala Hindia Belanda. Peter Vincent van Steen melakukan penelitian untuk membuktikan hasil penelitian Paul dan Fritz Sarrazin. Mereka juga menemukan seperti yang ditemukan Paul dan Fritz Sarrazin. Selanjutnya, pada tahun 1937, penelitian yang dilakukan oleh Frederick David McCarthy, antropolog dari Australia. Mereka melakukan penelitian untuk membuktikan persebaran kebudayaan Toala secara geografis. Kemudian pada tahun 1950, Hendrik Robert van Hikeren, seorang ahli analisis ekspedisi prasejarah Indonesia yang berkebangsaan Belanda, dalam penelitiannya di Gua Leang-Leang Kabupaten Maros, berhasil menemukan lukisan-lukisan berupa cap tangan dan babi pada dinding Gua Leang-Leang. Demikian pula pada tahun 1969, penelitian gua-gua di Maros, yang dilakukan oleh Derek John Mulvaney, arkeolog dari Australia. Mereka meneliti hanya untuk menguji kembali hasil-hasil temuan yang pernah diperoleh peneliti-peneliti sebelumnya. Karena banyaknya artefak yang ditemukan di gua-gua tersebut, maka Derek John Mulvaney bersama timnya sepakat untuk menamakan tipe lancipan Maros dengan nama Lancipan Maros atau Maros Point. Penelitian berikutnya pada tahun 1994 oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara. Dalam penelitian itu, pada permukaan Gua Mampu bagian dalam, ditemukan data arkeologi berupa tulang burung, alat batu, berbagai jenis siput, dan kerang-kerangan. Gua Mampu terletak di gugusan Bukit Gamping Mampu, yang memanjang dari timur ke barat, berada pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut, sementara puncak gunung Mampu berada pada ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Gua Mampu terbentuk dari satuan batu gamping, atau batu kapur, di beberapa bagian permukaannya, tertutupi oleh satuan aluvium, sementara pada bagian lantai gua, tertutupi oleh batuan lanau dan travertin. Pada bagian dalam Gua Mampu, terdapat travertin, yang membentuk stalagmit dan stalaktit, sehingga terwujud pilar-pilar alam yang indah. Kendati beberapa terowongan tertentu cukup gelap, tetapi pada bagian mulut gua, mendapat cahaya matahari yang cukup. Suhu udara Gua Mampu, terutama pada mulut gua,
berkisar 26–29 derajat Celcius, dengan kelembaban sekitar 80%. Dengan keadaan ini, manusia dapat hidup di dalamnya. Pada bagian langit-langit terowongan yang gelap, ditempati kelelawar, sehingga kotorannya dimanfaatkan penduduk setempat sebagai pupuk guane. Sementara itu, batuan yang membentuk bulu Mampu atau Gunung Mampu adalah batu gamping atau batu kapur, sehingga tercipta bentangan alam berupa Bukit Gamping yang memanjang dari timur ke barat dan tersingkap di Sumpang Labuh Kecamatan Bengo, kemudian Tacipi, Kecamatan Ulaweng, terus ke Cita, Kabupaten Sopeng, hingga Bulu 2 Kabupaten Baru. Saat ini, lahan-lahan sekitar kawasan Gua Mampu dimanfaatkan penduduk sebagai permukiman, pertanian dan perkebunan. Di kawasan Gua Mampu mengalir Sungai Tempe dan Sungai Lakabong yang mengeluarkan bau belerang. Karena baunya yang menyengat, sehingga penduduk setempat menyebutnya Salo Lakabong, yang airnya bisa menyembuhkan gatal-gatal pada kulit. Jika masuk ke dalam Gua Mampu, Anda akan banyak melihat bebatuan runcing yang mengarah ke bawah, yang dinamakan stalaktit. Sementara bebatuan runcing yang mengarah ke atas, dinamakan stalagmit. Stalaktit terbentuk dari kalsium karbonat yang mengendap, serta mineral-mineral lainnya, yang terendap dalam larutan air bermineral. Sementara stalagmit terbentuk dari kumpulan kalsium karbonat, yang berasal dari air yang menetes, pembentukannya secara vertikal, dari bawah tumbuh ke atas. Bentuk stalagmit berbeda-beda, ada yang lebar, pendek, tinggi, kurus dan juga menjulang seperti menara, bahkan bentuknya ada yang menyerupai manusia, hewan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, keberadaan stalaktit dan stalagmit tersebut, menjadikan Gua Mampu jadi objek foto yang indah. Pada tahun 1660, Gua Mampu salah satu tempat perlindungan Arung Palaka sebelum bergerak ke Cempalagi dan Palete. Bahkan di kawasan Gua Mampu ini, salah satu daerah pertempuran antara pasukan Arung Palaka melawan Goa, yang menewaskan Latobala Jenang Bone, dan jenazahnya dibawa ke Lalebata Lamuru untuk dimakamkan. Selain itu, antara tahun 1950 sampai tahun 1965, Gua Mampu juga merupakan salah satu tempat perlindungan pasukan di TII di Sulawesi Selatan, pimpinan Kahar Muzakar. Sejak dahulu, kawasan Gua Mampu telah menjadi permukiman, yang kemudian terbentuk sebagai sebuah kerajaan, yang disebut Kerajaan Mampu. Uniknya, salah satu makam penguasanya, bisa dilihat ketika kita mendaki hingga puncak Meru Gunung Mampu. Bahkan salah satu ceritanya yang melegenda yakni, Batu Maleboeri Mampu, yang menceritakan seluruh penghuni kampung, tiba-tiba berubah jadi batu. Gua Mampu memiliki luas sekitar 2000 meter persegi. Para pengunjung disuguhi pemandangan stalaktit dan stalagmit yang sangat rapi. Beberapa bongkahan batu yang dianggap menyerupai manusia, perahu, hewan, tumpukan padi, persawahan, dan memang mirip sebuah perkampungan. Keunikan-keunikan itu kemudian melahirkan berbagai cerita-cerita mitos di tengah masyarakat. Selain itu, di dalam Gua Mampu terdapat kuburan kuno yang menambah kesan mistis. Satu kuburan terletak tak jauh dari mulut gua, dan yang satunya lagi berada di puncak Gunung Mampu. Kuburan yang berada di atas gunung disebut kuburan Patanrewara. Legenda tentang Gua Mampu juga tercatat dalam buku Lontara Bugis, menceritakan mengenai kisah sebuah perkampungan yang mendapat kutukan, dan seluruhnya berubah menjadi batu. Oleh sebab itu, selain keindahan alamnya, Gua Mampu menyimpan berbagai catatan dan legenda, dan menarik untuk dicermati. Itulah gambaran umum tentang Gua Mampu. Selanjutnya akan dikisahkan, bagaimana awal terjadinya kutukan, mengakibatkan seluruh penghuni kampung Mampu tiba-tiba berubah menjadi batu. Menurut sumber lisan,
mengisahkan bahwa setelah keturunan Dewata sudah tiada, keadaan menjadi kacau balau. Waktu itu, Mampu terbagi dua, yaitu Malaturu dan Limpo Majang. Kedua daerah tersebut dipisahkan oleh Sungai Tempe. Setelah sekian lama mengalami kekacauan, tiba-tiba suatu hari, muncul dua orang bersaudara di ujung sebelah barat gunung, dan tidak diketahui asal-usulnya. Kedua orang itu bernama Gutu Talema, dan perempuan bernama Weh Sindralangi. Tidak lama setelah kehadiran kedua orang tersebut, di sebelah timur muncul lagi dua orang bersaudara, seorang pria dan seorang perempuan, yang laki-laki bernama Lapaturungi, dan perempuan bernama Weh Sengeng Talaka. Kehadiran mereka disimbolkan sebagai Tomanurung, karena tidak diketahui dari mana asal-usulnya. Akhirnya kedua pasang Tomanurung melakukan kontak sosial, dan kawin-mawin di antara mereka. Setelah terjadi hubungan perkawinan, maka Tomanurung yang datang dari arah barat, melahirkan anak laki-laki, yang bernama Laodang Patara. Sementara yang datang dari timur, melahirkan seorang putri, yang bernama Weh Lele Uleng. Setelah beranjak dewasa, Laodang Patara dikawinkan dengan Wi Lele Uleng. Tak lama kemudian, rakyat berdatangan untuk menemui Tomanurung, agar Laodang Patara diangkat menjadi raja di kerajaan Mampu. Usul itu diterima oleh kedua Tomanurung. Laodang Patara kemudian menjadi raja Mampu yang pertama. Ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan bijaksana, menjadikan kerajaan Mampu disegani. Sebagai ungkapan bakti dan rasa terima kasih, rakyat mendirikan sebuah istana untuk ditempati Raja Laodang Patara dan permaisurinya. Akan tetapi, beberapa waktu kemudian, kedua pasang Tomanurung tiba-tiba malajang atau menghilang, sehingga rakyat kerajaan Mampu merasa sangat kehilangan. Kendati demikian, Laodang Patara tidak larut kesedihan yang berkepanjangan. Baginda tetap memimpin kerajaan dengan memajukan pertanian. Mereka membangun pengairan, yang airnya bersumber dari Sungai Tempe. Baginda bersama permaisuri, melahirkan dua putra, dan dua putri. Putra bernama Laureru, dan Laturung Pange, dan putri bernama Weh Letepapi, dan yang bungsu bernama Weh Apung Elung Mangenre. Ketika musim panen telah tiba, ketiga anaknya minta izin untuk ikut menuai padi beberapa hari. Sementara anaknya yang bungsu, Weh Apung Elung Mangenre, tetap tinggal di rumah untuk menyelesaikan tenunannya. Seperti biasanya, ketika musim panen tiba, kampung jadi sepi, dan rumah penduduk jadi kosong, sehingga waktu itu, hanya Weh Apung Elung Mangenre yang jaga rumah. Putri Weh Apung Elung Mangenre dikenal berparas cantik, warna kulitnya yang putih bersih, bagaikan cinodo, embun pagi, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Lapute. Apakah yang terjadi terhadap si cantik Lapute, dan bagaimana nasibnya? Kisah inilah yang mengawali Jeloto Mampu, kemudian semua jadi batu. Jangan pernah mengacungkan telunjukmu ke muka seseorang, sebab kamu akan mengalami nasib yang sama dengan penduduk sebuah kampung purba di kaki Gunung Mampu. Kampung purba itu kini telah punah, seluruh penduduknya mati mengenaskan kena kutukan dewa. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti bersama. Koko ayam jantan berkumandang, pagi menjelang. Satu persatu penduduk kampung keluar rumah menuju sawahnya masing-masing. Hawa dingin menusuk tulang, kicau burung bersahutan, areal persawahan terhampar luas di bawah bayang Gunung Mampu, anak beranak berjalan beriringan menyusur pematang. Dalam sekejap, rumah-rumah di kampung purba menjadi senyap.
Di musim panen padi seperti ini, orang malu berdiam di rumah. Kecuali di sebuah rumah panggung di ujung jalan kampung, di tepi hutan. Dengan malas, Lapute beranjak dari pembaringannya. Ayah, ibu dan saudaranya sudah berangkat ke sawah, bahkan kini di kampung tersebut, tinggal dia satu-satunya manusia yang masih berada di rumahnya pagi itu. Ahem, Lapute menguap. Ia berjalan menuju perigi untuk mandi, selanjutnya bersalin pakaian dan berdandan, rutinitas yang dilakoninya setiap hari. Lapute sadar betul dengan anugerah kecantikan wajah dan kemolekan tubuh yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Maka dari itu, ia merasa wajib untuk menjaganya. Ia harus menonjolkan kelebihannya itu. Lapute, nama aslinya Weapung Elung Mangenre, adalah kembang kampung purba. Ia ibarat tumbuhan yang hijau segar daunnya, merah merona bunganya, dan harumnya berembus di bawah angin kemana-mana. Lapute adalah gadis yang tengah berada di puncak pesona. Bibirnya bak gunung berkawah cekung, lentik matanya seolah mampu menahan sebatang lidi untuk tidak jatuh bila diletakkan di atasnya. Tapi sayang seribu sayang, seperti tipikal penduduk kampung purba pada umumnya, Lapute juga memiliki sifat deging, egois, dan berkepala batu. Bukan rahasia lagi di seantero Jazirah Bugis kala itu, penduduk kampung purba terkenal dengan tabiat kepala batunya. Jangan sekali-kali mengajak mereka berdebat tentang sesuatu hal. Bila pun terpaksa, usahakan menjaga jarak dari mereka, paling kurang 2 langkah kaki rusa yang tengah dikejar macan. Penduduk kampung purba, jika berdebat dengan orang lain, begitu gemar mengacungkan telunjuknya kepada lawan bicaranya. Telunjuk itu mengayun serupa kapak membelah kayu ke jidat orang, berkali-kali tanpa henti. Pada zaman itu, kampung-kampung lainnya segan menaruh persoalan dengan penduduk kampung purba. Matahari sudah hampir sejajar dengan kepala. Lapute berhenti mematut-matut dirinya di depan cermin. Sebentar lagi ibunya pulang untuk memasak, sebelum kembali lagi ke sawah, membawa bekal makan siang untuk ayahnya. Lapute tak mau ibunya menyaksikannya berlaku malas. Ia kemudian menggelar alat tenunnya, bersiap menyelesaikan sehelai kain, yang cukup untuk dijadikan 2 lembar sarung, buat ibu bapaknya. Ia telah berjanji kepada mereka akan menyelesaikan tenunan itu, janji sekaligus alasan yang membebaskannya dari keharusan bekerja di sawah, seperti saudara dan teman-teman gadisnya yang lain. Pekerjaan sawah membuat kulit mereka gosong, kuku-kuku berubah hitam, dan rambut kering jadi berantakan. Lapute secara teliti mengukur waktu kerjanya, agar tenunannya selesai bersamaan dengan berakhirnya musim panen. Dengan begitu, tak ada alasan kedua orang tuanya untuk memaksa ia membantu mereka di sawah. Selain cantik, Lapute rupanya juga seorang gadis yang cerdik. Rutinitas Lapute itu tak berubah, berlangsung hari demi hari di musim panen itu. Sama seperti hari ini, matahari bersinar garang, membuat hawa di dalam rumah berubah gerah. Lapute pun memindahkan alat tenunnya ke teras rumah, di mana angin bertiup semilir menyejukkan. Hawa sejuk pelan-pelan mengusap wajahnya. Kepala Lapute terantuk-antuk menahan kantuk. Tak sadar ia tertidur. Di dalam tidurnya, tanpa sengaja ia menendang jatuh alat tenunnya ke tanah. Lapute terbangun dari tidurnya, mendengar bunyi alat tenunnya jatuh menimpa tanah. "Aih!" keluhnya dalam hati. Rasa kantuk yang tersisa menahan niatnya untuk turun ke tanah, mengambil alat tenunnya kembali. Dengan tetap berbaring seperti semula, Lapute memilih untuk berteriak, meminta bantuan orang lain. Siapa tahu ada orang lewat yang mendengarnya.
"Tolong ambilkan alat tenunku di bawah rumah," teriak Lapute. Lapute mengulang sampai 3 kali teriakannya. Hatinya kesal, karena tak sebatang hidung pun terlihat datang untuk memenuhi permintaannya. Dengan nada main-main ia pun mengulang teriakannya. Kali ini, ia mencoba menawarkan hadiah kepada orang yang bisa menolongnya. Ia sendiri tak serius dengan janjinya itu. Namun apa salahnya dicoba, siapa tahu berhasil, demikian pikir Lapute. Yang menolongku mengambil alat tenun di bawah rumah, akan kuberi hadiah," teriak Lapute. Tanpa pikir panjang akan akibat perkataannya, ia melanjutkan sambil tersenyum jahil, "Yang menolongku akan kujadikan suamiku." Terdengar langkah kaki dari bawah kolong rumah, lalu terdengar suara-suara yang mengangkat perangkat alat tenun. Derik anak tangga berbunyi satu persatu saat penolong itu melangkah naik ke rumah. Alangkah terkejutnya Lapute melihat sosok yang menolongnya membawa alat tenun ke atas rumah. Muka Lapute pucat serupa mayat. Sosok penolong itu, sekujur badannya ditumbuhi bulu-bulu berwarna coklat kemerahan, panjang dan lebat. Tampak ekornya yang panjang menjuntai menyentuh lantai rumah. Mukanya bukan muka manusia, mukanya muka seekor kera. Sang penolong itu adalah seekor kera besar yang menakutkan. Lapute sontak berdiri, hendak melarikan diri. Namun urung begitu mendengar sosok kera besar itu menegurnya. Sungguh aneh tapi nyata, kera itu mampu bercakap seperti manusia. "Hei, kamu mau kemana? Bukankah kamu sudah berjanji akan memberi hadiah bagi yang menolongmu, membawa naik alat tenunmu ini?" ujar kera besar itu mengingatkan. Lapute gugup, perasaannya campur aduk. Takut, kecewa, dan heran. "Tata, tapi kamu bububu kan manusia?" ujar Lapute gugup, sambil mengancungkan telunjuknya ke arah muka kera. Wajah kera berubah masam. "Memang bukan, tapi apakah kau ingat dengan ucapanmu tadi? Kamu tidak mengatakan akan menikah dengan manusia yang membawakan alat tenunmu, tapi kamu mengatakan yang membawakan alat tenunku. Hei, kamu jangan ingkar janji, Lapute." Badan Lapute menggigil-gigil. Ia adalah kembang desa purba, gadis tercantik di antara yang cantik. Tamat sudah hidupnya, membayangkan dirinya bersuamikan seekor kera. Seekor kera tetaplah kera, walau bisa berbicara seperti manusia. Mengingat posisinya yang rumit itu, Lapute mencoba menyelamatkan masa depannya. Apa jadinya anak keturunannya kelak, jika bapak mereka seekor kera? Lapute memberanikan diri untuk membantah perkataan kera besar itu. Sifat kepala batunya mencuat, pendapat kera besar itu ditentangnya habis-habisan. "Kamu pasti salah mendengar perkataanku tadi. Jelas-jelas aku mengatakan, barang siapa manusia yang membawakan alat tenunku, jadi kamu tidak termasuk di dalamnya, wahai kera jelek," bantah Lapute. Tak lupa ia mengacung-acungkan jari telunjuknya ke arah muka kera besar itu untuk mempertegas ucapannya. "Kamu berbohong, Lapute," kera itu bersikeras dengan keyakinannya. "Tidak, kamu yang bohong. Kamu mencoba memanfaatkan situasi ini, dasar kera tidak tahu diri." Lapute balik membantah keras dengan jari telunjuk yang teracung ke muka kera. Mereka berdua memegang pendapatnya masing-masing. Lapute tetap tak mau mengalah. "Aku lebih baik menjadi batu daripada harus bersuamikan dirimu, wahai kera jelek," kata Lapute. Tiba-tiba, peristiwa luar biasa terjadi. Petir menggelegar, membelah angkasa. Kera besar itu berubah ke wujud aslinya. Rupanya ia seorang dewa yang menyamar menjadi seekor kera. Tubuhnya lalu terangkat,
melayang tinggi ke udara. Sebelum menghilang, dewa itu mengeluarkan suara keras yang menggema. "Hai Lapute, karena kamu ingkar janji, maka kamu kukutuk menjadi batu seperti keinginanmu. Dan sejak hari ini, barang siapa penduduk kampung purba yang mengacungkan telunjuknya kepada orang lain, maka orang yang ditunjuknya itu akan berubah menjadi batu." Dalam sekejap, Lapute pun berubah menjadi batu. Matahari kembali ke peraduan. Penduduk kampung purba menghentikan pekerjaannya di sawah dan kembali ke rumah masing-masing. Sesampai di teras rumahnya, kedua orang tua Lapute terkejut tidak kepalang. Anak kesayangan mereka ditemukan dalam bentuk onggokan batu. Tangis mereka pecah, lalu mereka terlibat dalam pertengkaran hebat, saling menyalahkan satu sama lain sebagai penyebab kejadian mengerikan itu. "Ini salahmu," maki Bapak Lapute pada istrinya. "Coba seandainya kamu pulang cepat ke rumah tadi sore." Istrinya tak mau kalah, balas memaki suaminya. "Tidak, ini salahmu. Kamu yang melarangku untuk pulang cepat." Keduanya berbalas maki, sembari saling mengacungkan telunjuknya ke muka satu sama lain. Serentak keduanya juga ikut berubah menjadi batu, kena tulah kutukan dewa. Warga kampung yang sempat mendengar tangis dan pertengkaran kedua orang tua Lapute datang berbondong-bondong menuju ke rumah itu. Mereka terpaku menyaksikan pemandangan sosok anak beranak yang telah berubah menjadi batu. Penduduk lupa kalau itu adalah rajanya yang dirundung malang. Hanya satu yang berbuat salah, akhirnya celaka semua. Warga menjadi ramai memperdebatkan kejadian aneh itu. Masing-masing bersikukuh dengan dugaannya. Pertengkaran sesama warga tak terelakkan, keadaan kembali jadi kacau. Seperti kebiasaan mereka, setiap kali bertengkar, tak lupa sambil mengacungkan telunjuk ke muka lawan debatnya. Dalam tempo sesingkat-singkatnya, semuanya ikut kena kutukan dewa. Seisi kampung berubah menjadi batu, tanpa kecuali. Beberapa waktu kemudian, kampung tanpa penghuni itu terkena bencana, tertimbun longsoran dari Gunung Mampu. Tepat di bawah longsoran itu, kemudian mengalir sungai bawah tanah, berkelok-kelok melintasi tempat di mana kampung dahulu berada. Air sungai itu beratus tahun kemudian menyusut jadi kering. Dan terowongan bekas alirannya berubah menjadi gua dengan banyak ornamen batu yang menyerupai arca manusia dalam beragam bentuk. Orang-orang di zaman modern ini menamainya Gua Mampu atau Liang Eri Mampu. Namun demikian, cerita legenda yang berkembang pada masyarakat tentang Gua Mampu telah membuat gua legendaris ini dikunjungi banyak orang. Cerita pun selesai sampai di sini, dan terima kasih.